Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Awanda Novilistia. Saya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme karbohidrat. Mari simak videonya. Apa sih anabolisme karbohidrat? Anabolisme karbohidrat adalah proses penyusunan senyawa karbohidrat kompleks dari senyawa sederhana. Contoh proses anabolisme antara lain fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Berikut reaksi kimianya. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran luar dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang disebut stroma, yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid, yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap. Ada reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, dan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya karena sumber energinya berupa energi kimia. Yuk kita bahas satu persatu. Reaksi terang. Ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru. Terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem terdiri dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam, yaitu fotosistem 1, P700, mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2, P680, mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Ada dua macam aliran elektron atau dikenal juga dengan istilah fotofosforilasi. Pertama, fotofosforilasi non-siklik. Kedua, fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju aseptor elektron, yaitu aseptor primer. Kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastoquinon, kompleks sitrokom, plastosenin, dan proses ini menghasilkan ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju aseptor elektron ke sistem transport elektron ferredosin dan akhirnya ditangkap oleh NADP+. Ion H+, hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+, membentuk NADPH2. Jadi, fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. Fotofosforilasi siklik. Ciri khasnya, elektron dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Jadi, ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor elektron. Kemudian, dilanjutkan ke kompleks sitrokom, plastosenin, dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Jadi, hasil jalur elektron siklik hanya ATP saja. Jalur ini terjadi pada saat konsentrasi NADPH2 sudah maksimum.
Reaksi gelap, ciri khasnya tidak tergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia hasil reaksi terang. Ada 3 tahap pada reaksi gelap. Tahap pertama, tahap fiksasi. Tahap kedua, tahap reduksi. Dan ketiga, tahap regenerasi. Tahap fiksasi. Pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3 ribulosa bifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco dan membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Tahap reduksi. Pada tahap ini terjadi fotorilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 fosfogliserat atau PGA oleh ATP menjadi 1,3 difosfogliserat atau DPGA. Selanjutnya 1,3 difosfogliserat direduksi oleh NADPH2 menjadi 6 fosfogliserat dehid atau PGAL atau molekul GA3P. Tahap regenerasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan 1 fosfogliseraldehid menjadi setengah glukosa. Nah, untuk membentuk 1 molekul glukosa harus melalui 2 kali siklus. Kemudian 5 molekul GA3P akan diregenerasikan menjadi 3 RUBP. Siklus ini terus berlanjut sampai semua GA3P membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang terbentuk. Kemosintesis. Kemosintesis adalah pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi kimia. Ada 2 kemosintesis. Yang pertama, nitrifikasi, yang kedua, sulfurisasi. Nitrifikasi yaitu pembentukan nitrat. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3 atau amonia menjadi HNO2 atau asam nitrit. Selanjutnya, nitrit dioksidasi menjadi HNO3 oleh nitrobakter. Pengubahan NH3 menjadi HNO2 disebut nitritasi dan secara keseluruhan pengubahan NH3 menjadi HNO3 disebut nitrifikasi. Sulfurisasi yaitu pembentukan sulfat. Yang pertama adalah H2S akan dioksidasi membentuk H2O ditambah sulfur ditambah energi oleh bakteri sulfurisasi yang bernama Beggiatoa alba dan Thiotrych. Kemudian sulfurnya ini mengalami oksidasi kembali membentuk asam sulfat plus energi oleh bakteri Thiobacillus.